Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 12 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan oil atau crude oil. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di BTC USD ya. Saat ini pergerakan dari BTC USD secara keseluruhan ketika kita lihat di time frame weekly ya. Perhatikan di sini ya, dari posisi tertingginya terjadi penurunan ya yang cukup signifikan ya, nih turun, dan posisi saat ini sebenarnya dari pergerakan weekly ini secara pergerakan ini membentuk sebuah area base ya. Anda perhatikan ya, membentuk sebuah area base, tapi memang karena kita bahasnya di weekly, range pergerakannya sangat besar sekali ya. Membentukan area base ini beda dengan area yang downtrend kuat seperti ini ya nih, dan ini turun ya, drop base besar kemungkinan akan menjadi drop ataupun dia akan up ya, atau bullish untuk koreksi. Secara keseluruhan tekanan untuk BTC USD tren masih kuat turun secara keseluruhan ya. Kalau kita perhatikan dari pembentukan swing pun juga sama. Di sini ada pembentukan lower low, lower high, ini ada lower low ya. Kita lihat posisi saat ini memang masih membentuk sebuah area base, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi menariknya karena kita di sini kan tradingnya adalah day trading ya, dalam satu hari harus liquid, harus close posisi ya. Dan kita lihat untuk minggu depan ya, pergerakan untuk BTC USD dari minggu kemarin terjadi candle warna hijau ya, memiliki ekor panjang dan bodi besar, artinya dorongan buyer cukup sangat kuat sekali ya untuk pergerakan saat ini. Dan besar kemungkinan minggu depan pasti akan terjadi kenaikan berlanjut ya, karena di sini membentuk bullish engulfing. Dari penurunan sebelumnya dibayang-bayangi oleh bearish engulfing yang memiliki potensi kuat banget penurunannya, ada impulsi bearish dan 1 2 3 selama 3 minggu ya, atau 4 kalau 4 minggu kan di minggu kemarin naik ya. 3 minggu ke belakang terjadi penurunan yang cukup signifikan dan sempat terjadi penurunan dan mendekati wilayah support, tidak mampu breakout di bawah area di kisaran 18.540.4. Tapi terjadi kekuatan buyer di area sini yang akhirnya mendorong dari pergerakan BTC USD sampai dengan memakan candle warna merah yang kita batasi di sini dari pembukaannya bears ya, terjadi kekuatan yang bulls. Maka di sini saya ganti ini menjadi weekly open bulls. Oke, bulls. Nah, seperti ini berarti menandakan satu minggu kemarin dorongan buyer sangat kuat sekali. Untuk minggu ini ya, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk BTC USD, saya perkirakan kuat akan menuju ke area minimal 50% dari Fibonacci retracement bearish engulfing area sini. Ini kalau menurut saya gambarannya kan ke sini, yaitu di 23.175. Adapun nanti kalau dia sampai dengan mendekati open bearish engulfing ataupun kekuatan dorongan buyer kuat close di atas ini ya, besar kemungkinan bullish untuk koreksinya lebih tinggi lagi itu. Tapi untuk minggu ini minimal dia akan menguji wilayah 50% dari Fibonacci retracement ya, area bearish engulfing yang ini. Itu sih menurut saya. Kita akan turunkan dulu di time frame daily untuk BTC USD. Nah, informasi konfirmasi sangat kuat di sini, ada impulsif bullish ya yang breakout wilayah support awalnya dan saat ini menjadi wilayah resisten. Ini saya ganti lagi ya, ini menjadi wilayah resisten. Dan lebih menariknya lagi, ini sudah saya tarik garis ya, Fibonacci retracement. Perhatikan, saya perbesar dikit. Nah, ini dari titik A tertingginya ya di 25.208.2, saya tarik garis titik A menuju titik B. Titik terendahnya di minggu kemarin yaitu di 18.540.4. Di sini pergerakan sudah breakout di atas 23,6%.
dan breakout juga di 38,2%, yaitu di 21.087. Dan posisi harga saat ini kalau kita perhatikan di sini, ini akan menguji kuat wilayah 50%, yaitu di 21.874,3. Dan apa yang bisa kita lihat tadi, di mana pergerakan dari BTC USD di time frame weekly membentuk bullish engulfing ya, di mana weekly open bullish-nya adalah 19.910. Artinya ini yang menjadi acuan ya untuk minggu ini, jika mana kalau harga sampai terjadi penurunan dan breakout di bawah 19.910, artinya bisa terjadi yang namanya penurunan berlanjut gitu. Tapi untuk minggu ini menurut saya karena ada terjadinya bullish engulfing, akan menguji kuat wilayah 50% sampai dengan 61,8%. Area ini nanti teman-teman tetap hati-hati ya. Kalau mau buy ataupun mau sell sih sebenarnya kalau dengan area seperti ini menurut saya nggak ada masalah. Yang penting pasang stop loss ketika Anda melakukan transaksi. Coba kita sekarang turunkan di time frame 4 jam untuk hari Senin ini ya. Kalau kita predik tadi di 1 minggu ke depan ini kekuatan buyer lebih besar ya, dari dorongannya lebih menunjukkan potensi kenaikan. Dan untuk hari Senin ini kita lihat ya, ini dorongan bullish yang cukup besar sampai dengan konfirmasi doji dimakan oleh candle hijau ya per 4 jam saat ini. Waktu menunjukkan 7.49 ya, jam 8 ini akan close. Ini akan menguji kuat, ini ada area 50%, yaitu di kisaran 21.874. Ini yang menjadi gambaran teman-teman. Hati-hati wilayah ini kalau terjadi breakout sekali lagi akan menuju 22.661. Kita coba turunkan di time frame 1 jam. Nah, ini di time frame 1 jam ya, dengan adanya posisi yang seperti ini, kalau saya pribadi saya nggak akan mengejar nggak akan mengejar dengan posisi yang naik terus seperti ini ya, karena rawan juga kalau ada pembalikan terus dia naik lagi gitu. Ini impulsifnya sangat kuat sekali. Dan terus seperti apa dong planning kita? Kalau saya pribadi saya akan ukur dulu 50% dari kenaikan ini seperti ini. Dan 50% ini saya akan jadikan acuan untuk melakukan posisi pembelian, yaitu di area sini. Saya lebih baik menunggu. Kalau tadi kan kita lihat potensinya kuat banget naik ya. Nah, saya akan tunggu di sini. Ini menjadi Fibonacci retracement 50%. Sebentar, ini saya hapus. Nah, ini 50%-nya ya. Jadi inilah acuan saya untuk saya mau mengambil posisi buy jika harga ada koreksi menuju 20.438 area sini. Jadi skenarionya kalau saya tunggu, ini pantau wilayah ini, saya tandain ya untuk BTC USD. Untuk minggu ini atau hari Senin ini ya, syukur-syukur bisa menuju ke wilayah ini. Nih saya akan pantau di sini. Pantau wilayah ini, jadi saya menunggu dia koreksi, baru ada pattern terbentuk di sini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru saya buy, pasang stop loss di atas, di bawahnya target dia naik. Ya, skenario gambarannya seperti ini. Saya akan menunggu koreksi ya. Saya nggak akan kejar harga karena sangat beresiko menurut saya. Saya akan tunggu breakout 38,2% ataupun menuju wilayah ini 50% ya. Yang pertama pantau di sini ya 38,2%. Apakah nanti di sini ada pembalikan, baik munculnya bullish engulfing, bullish pin bar ya kan, atau doji dengan konfirmasi candle warna hijau, artinya Anda boleh buy. Tapi kalau masih impulsif bearish, tunggu aja di wilayah ini ya. Baru Anda buy setelah ada pembentukan pattern. Catatannya di situ. Dengan target minimal ke area 50%, uji sekali lagi ke sini ya, retest baru ke area 61,8%. Ini gambaran untuk BTC USD ya, untuk hari Senin ini ataupun di minggu depan. Kita akan berlanjut di market Nasdaq 100. Kita lihat dulu di time frame weekly. Nah, Nasdaq 100 dengan kondisi saat ini, perhatikan ya, dalam kondisi tren memang masuk dalam tren turun ya, tapi hati-hati di sini ada penolakan buyer ya dari 3 minggu ke belakang, 1, 2, 3, meskipun swing yang terjadi adalah swing turun. Apakah candle bullish yang terjadi di minggu kemarin ini hanya
jebakan aja ya, atau memang dorongan kuat. Secara keseluruhan kekuatan seller yang terjadi 1, 2, 3 minggu ke belakang dan dilawan buyer di minggu kemarin, artinya minimal dia akan mencari dorongan kuat ya. Kalau menurut saya mencari titik minimal balik lagi ke 50%, menguji ke sini, baru dia bisa terjadi lanjutan penurunan. Meskipun ini sudah terjadi breakout sebelumnya ya, tapi terjadi false break. Makanya saya bilang hati-hati wilayah 38,2% untuk hari ini ya, sampai dengan area 13.150 atau area 50%. Meskipun ya bullish masih mendominasi di market Nasdaq 100 ya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil dari pergerakan Nasdaq ini. Kita lihat dulu di time frame daily. Di time frame daily, oke, ini ada bullish engulfing ya. Inilah yang mendorong dari pergerakan Nasdaq 100 saat ini ya, dan menuju area 38,2%, yaitu di 12.651. Coba kita lihat dulu. Ini saya hapus dulu ya supaya tidak terjadi terlalu banyak coretan. Oke. Nah, ini gambarannya. Menurut saya akan menguji kuat breakout wilayah resisten, saya hapus dulu. Oke. Wilayah 50% ya, di 13.150 akan menguji kuat ke wilayah ini ya. Tapi setelah dia breakout area trend line. Menurut saya kalau Anda mau transaksi, sebentar, ini ada beberapa rejection ya, ini ada resisten, saya masukkan dulu. Nah, ini menjadi poin penting ya. Kalau memang harga breakout di atas resisten ini ya, yaitu di 12.810, Anda boleh buy, tapi taking profitnya minimal di 50% aja. Menurut saya seperti itu ya, yaitu di 13.150. Tapi kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, ini di time frame 4 jamnya ya, kalau kita perhatikan, sebentar nih saya hapus. Nah, perhatikan di sini ya, di time frame 4 jam posisi saat ini bergerak di time frame 4 jam ini ya, ada terjadi kenaikan dan menguji kuat wilayah 38,2%, yaitu di 12.651. Tapi ini nanti kalau gagal dia breakout, kemungkinan akan koreksi dulu. Besar kemungkinan sih menurut saya koreksi ya. Kalau koreksinya sampai berapa, saya akan ukur menggunakan Fibonacci retracement ya, area 50% dari swing terakhir ini. Yaitu kita ukur ya, kita cari tahu dulu minimal 50% nya. Sebentar, kita cari tahu dulu 50% dari ini 12.360 ya, area situ bisa dijadikan acuan untuk pembelian, area sini. Nah, ini sebentar. Oke, kita dapat ini Fibonacci retracement ya, di situ bisa hapus ya. Pantau wilayah ini ya, ini pantau wilayah ini untuk hari ini. Semoga aja posisinya bisa balik ke sini ya. Nah, pantau wilayah ini kita kasih area pantau. Nah, udah. Ini untuk Nasdaq 100 kita coba turunkan di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam area pantau kita 50% tepat berada di EMA 50 ya. Jadi saya akan menunggu wilayah ini. Kalau memang rezeki saya, alhamdulillah ada pattern terbentuk di sini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan buy. Pasang stop loss di bawah dengan target minimal dia kembali lagi 38,2% sampai dengan breakout resisten, sampai dengan menuju area 50%, yaitu 13.150. Skenarionya seperti ini ya. Saya akan tunggu. Syukur-syukur dia akan turun ya ke 50%. Pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini, baik bullish engulfing, bullish pin bar ataupun doji ataupun 3 susunan candle warna hijau, saya akan buy, pasang stop loss di bawahnya dengan target minimal 38,2%, 12.651,6. Ini terjadi breakout menuju ke sini, resisten, retest, akan terjadi breakout sekali lagi resisten menuju 50%. Gambarannya seperti ini untuk market Nasdaq 100. Kita akan masuk di market oil ya. Oil secara weekly, nih perhatikan, terjadi terakhir ada pembentukan bearish engulfing ya. Sebentar ya, saya akan jelaskan di sini. Nah, kalau kita perkecil dari posisi pergerakannya ya, secara keseluruhan tren besar memang uptrend.
Karena swing yang tercipta di sini ya, ini perhatikan dari titik terendah terakhir waktu terjadi corona ya, terjadi kenaikan di market oil ya sampai membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, dan posisi terakhir ini menjadi sebuah catatan ya. Swing terakhir ini tidak mampu break di atas 129.42, malah terjadi penurunan. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan ya, karena apa? High sebelumnya tidak mampu di breakout dari posisi ini. Ini di time frame weekly ya. Kalau kita perbesar sebentar. Nah, ini yang saya maksud. Artinya apa? Ada potensi pembalikan ya. Potensi pembalikan karena gagalnya dia breakout di atas harga tertingginya di bulan Maret tanggal 7, yaitu di 129.42. Terjadi penurunan, habis itu menguji lagi, tertingginya dia gagal, akhirnya terjadi penurunan. Maka kekuatan daripada seller karena gagalnya buyer breakout 129.42 ini akan kemungkinan besar ya untuk beberapa bulan ke depan akan menuju minimal menguji wilayah support di sini. Atau dia swing dulu ya, swing dulu bisa jadi ya, tapi kalau kita lihat dari susunan candle terakhir di sini, nih saya perbesar ya. Perhatikan ini ada bearish engulfing. Ya, bearish engulfing ini terbentuk di 2 minggu ke belakang. Sempat terjadi kenaikan, buyer gagal lagi ya, dia turun membentuk impulsif bearish, candle hijau dimakan oleh candle merah, dan akhirnya beberapa dari candle berikutnya adalah turun. Kalau Anda mau transaksi oil ya, lebih tepatnya memang oil tuh tergantung dari ini ya, meeting OPEC ataupun yang terjadi di Timur Tengah. Dampak-dampaknya ke sana lebih tepatnya ya. Jadi pemasokan oil itu yang menjadi poin utama. Anda juga harus update mengenai berita tentang oil. Ya, ini sangat penting. Kalau Anda trading oil tidak tahu beritanya, maka Anda akan babak belur, karena nggak bisa oil 100% mengandalkan teknikal, nggak bisa kalau oil ya. Karena lebih banyak dia terpengaruh oleh beberapa berita yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini oke, itu pesan saya. Jadi meskipun secara teknikal ini turun, contohnya ini. Ya memang ini kesukaan saya sih, kalau ada bearish engulfing dia koreksi 50%, contohnya ini dia drop ke bawah. Ini potensi bagus memang ya, tapi potensi terakhir di sini long legs doji. Long legs doji ini juga bisa diartikan akan terjadi pembalikan ataupun penerusan gitu loh. Kalau kita lihat dari pembukaan pagi tadi hari Senin ini, oil sudah tercipta sesuatu, pergerakannya sudah melemah nih, akan menguji wilayah support terdekat yaitu di 85.50 dolar per barrel. Kita lihat dulu time frame daily ya. Untuk minggu depan, karena ada bearish engulfing tadi kita lihat ya, besar kemungkinan akan terjadi penurunan ya. Ini juga di daily ada bearish engulfing. Oke, terjadi penurunan. Ini perhatikan ya, meskipun ini ada tekanan buyer, ini sifatnya seperti retest, karena kalau kita lihat nih, nah ya, ini setelah breakout of structure ya, ini breakout structure dia retest, ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Untuk oil saya lebih convert pegang sell ya. Untuk oil, nah ini tepat di MA50 juga ada pembentukan candle turun ya. Nih dari kenaikan ini koreksi weekly open bulls gagal breakout, tepat di MA50 ini terjadi penurunan. Menurut saya akan menguji area terendahnya hari ini ya, yaitu di 81.21, targetnya minimal ke sini ya, itu untuk hari ini. Jadi potensi sell sangat kuat. Coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jamnya ini potensinya coba kita lihat. Oke. Ini pergerakannya ya. Minimal menuju ke sini dulu. Ini yang di breakout ya. Ini ada area resisten awalnya, saat ini menjadi support, minimal ke sini. Kalau potensi sell sebenarnya tadi ya di area sini. Atau tunggu aja dia breakout di bawah 85.50, breakout di sini baru Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Tapi pattern terbentuknya harus bearish impulsif ya. Kalau belum bearish impulsif jangan. Nah, ini menjadi wilayah support, targetnya ke sini ya. Targetnya ke sini, minimal akan menuju ke wilayah ini. Ke sini dulu. Kalau sampai di breakout, wah kuat banget ke low weekly dia. Ini menjadi potensi atau penentu ya. Jadi pantau aja ya wilayah ini, saya akan gambarkan.
Pantau wilayah ini. Ya, seperti ini ya. Pantau wilayah ini. Kalau ini sampai nanti di breakout impulsif bearish ya, akan menuju ke sini. Jelas ya. Saya lebih prepare untuk sell ya. Yang pertama tunggu breakout di sini impulsif bearish, saya akan sell, pasang stop loss di atasnya. Target minimal sampai sini dulu. Kalau di sini potensinya ada bearish engulfing ya. Nih, bearish engulfing, bearish pin bar ya, yang pattern turun ya, impulsif bearish lebih tepatnya, akan menuju potensinya akan turun seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini untuk oil. Tapi kalau dari pergerakannya ini, dari area pantau kita di sini ya, terjadi penolakan. Ini terjadi penolakan, ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka dia akan kecenderungannya ke sini lagi. Retest bisa juga akan menuju wilayah resisten. Nah, ini. Maka dari sini yang wajib teman-teman perhatikan adalah area penting di wilayah 84.25. Ini yang menjadi wilayah pantau kita. Nah, seperti ini. Oke. Ini gambaran dari oil ya, semoga bermanfaat dari 3 market yang sudah kita analisa. Dan jangan lupa setiap transaksi pasang stop loss serta support channel Zona Forex. Bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.